Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Azizah dari kelas Perbankan Syariah 2E NIM 205231189. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Islam Belanda atau yang biasanya disebut dengan VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia disebut Iyanti, secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik, ia mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan hadiah tersebut kepada Jenderal Baron Van Imhoff. Sang gubernur jenderal di Batavia itu pun langsung mengeluarkan keputusan yang membuat tanah itu tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya, dia meminta izin kepada kakaknya, Pakubuwono II, daripada lungguh saya dikurangi, lebih baik buanglah saya saja. Buanglah ke mana sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa. Akhirnya, diberi sangut 3.000 ril, ini untuk jatah makan anak buahmu, silahkan pergi. Malamnya, pergi sejak itulah pecah perang Mangkubumen. Puluhan ribu prajurit kompeni prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Hartings mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Hartings melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Hartings bersepakatan dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak jadi penguasa di tanah Jawa. Kemudian pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Kemudian pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan itu mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di desa Giyanti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula titik naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ngalogo Sayyidin Panotagama Khalifatullah sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian pada tanggal 15 Februari 1755,
Ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut-atribut keraton. Antara lain, keris yang menjadi pusaka raja diserahkan pada Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Kemudian bahasa, Jogja meneruskan dialek yang namanya bahasa Bagongan. Bahasanya juga punya identitas, kalau ada yang satu bilangnya enggeh, yang satu itu bilangnya injeh. Kemudian ada juga tari. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tidak terjadi seketika pasca Perjanjian Giyanti. Untuk masalah bahasa itu terpengaruh dari lingkungan, kebiasaan setiap hari. Perubahannya kita tidak tahu pada zaman siapa karena perjalanan waktu. Dan bahasa tidak bisa berubah dengan cepat dalam kurun waktu 1, 2, 3 tahun, mungkin sampai 30-50 tahun. Kemudian proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang seiring waktu. Jadi tidak disebutkan wilayah mananya, itu hanya terdapat dalam pembicaraan yang berkepanjangan itu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Kemudian menurut penulis buku Giyanti 1755, yaitu Bapak Anton Satyo Hendriatmo, pembagian itu sengaja diacak. Sepertinya sehingga ada banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Seperti Jogja di sekelilingnya wilayah Solo sekelilingnya wilayah Jogja, sehingga mengakibatkan kecenderungan konflik di antara dua kerajaan itu. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Kemudian setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan menandatangani Perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Dalam perjanjian ini disepakati Pangeran Sambernyawa mendapati sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Misesa Senopati ing Alaga Satriya Laga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini belum berhenti. Pada tahun 1813, di masa Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan begitu, tanah Jawa memiliki 4 bagian pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Di masa Republik Indonesia sekarang, Kasunanan Surakarta Kadipaten Mangkunegara menjadi budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalam juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa.